Tips dari Nabi Muhammad SAW, keset, rapet, harum, sehat. Beritahu istrimu, terbukti jos kandos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center yang semoga senantiasa sehat walafiat lahir dan batin, diberikan rizki yang melimpah ruah oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan anak-anak yang soleh-solehah, duriyah yang thayyibah, hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kami Al-Fakir Al-Mu'alim akan memberikan ijazah, yaitu berupa tip kesehatan untuk para istri. Jadi para istri ini hendaklah melaksanakan atau menjalankan tips dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau misalnya nih yang mendengarkan video ini para suami, para lelaki, maka hendaklah beritahukan tips ini kepada istri-istri Anda. Terbukti luar biasa, karena kami sendiri sudah membuktikan, istri kami sudah membuktikan. Bahkan setiap kami nih ngisi pengajian, ibu-ibu majelis taklim, banyak yang kami berikan tips ini dan hasilnya luar biasa, sungguh luar biasa pokoknya. Nggak usah pakai resik V, nggak usah pakai daun sirih, nggak usah pakai macam-macam. Cukup menjalankan tips dari Nabi Muhammad SAW, maka hasilnya akan menjadi keset, rapet, harum, wangi, sehat. Luar biasa pokoknya rasanya. Hadisnya bisa kita baca. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, annamra'atan, bahwa sesungguhnya seorang wanita sa'alatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, telah bertanya oleh dia wanita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ghusliha minal mahidi, tentang mandinya dia wanita itu minal mahidi, daripada haid. Jadi ceritanya ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang tata cara dia mandi dari setelah haid. Fa'amaraha kaifa taghtasilu, lalu perintah oleh Rasulullah kepadanya dia wanita, kaifa taghtasilu, bagaimana tata cara mandi oleh dia. Qala, bersabda oleh Rasulullah SAW, khudi firsatan mim miskin, khudi ambillah oleh engkau wahai wanita, firsotan pada sepotong kapas, mim miskin daripada minyak misik. Maksudnya bagaimana? Sepotong kapas dari minyak misik. Maksudnya adalah ambil sepotong kapas lalu oleskan minyak misik pada kapas itu, begitu. Karena nggak ada kapas dari minyak misik itu, nggak ada. Ya ambil kapas kemudian diolesi minyak misik. Fatatohari biha, lalu bersucilah oleh engkau wahai wanita biha dengan firsota miskin, dari kapas itu yang sudah ada olesan minyak misik. Qalat, berkata oleh dia wanita itu, kaifa atatoharu, bagaimana caranya saya bersuci, bagaimana bersuci oleh saya. Qala, bersabda oleh Rasulullah SAW, tatohari biha, bersucilah oleh engkau biha dengan firsotam miskin. Qalat, dia bertanya lagi, kaifa, bagaimana ya Rasulullah, bagaimana nih caranya. Qala, bersabda oleh Rasulullah SAW, subhanallah tatohari, subhanallah maha suci Allah, tatohari, bersucilah oleh engkau. Hingga Rasulullah SAW malu kan. Ya, yang bertanya kan seorang wanita. Kemudian yang ditanyakan bagaimana cara bersuci, dan Rasulullah sudah mengajarinya. Sebelum engkau mandi, setelah suci dari haid, sebelum engkau mandi, maka ambillah sepotong kapas yang diolesi minyak misik. Kemudian oleskan itu, ya kan begitu. Tapi dia tanya lagi. Sehingga Rasulullah SAW membaca tasbih subhanallah
tatahhari. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, fajtabattuha ilayya, lalu menarik oleh saya kepada wanita itu, ilayya kepadaku, tak tarik saja. Ini wanita tanyanya itu aneh-aneh saja. Fakultu, lalu berkata oleh saya, kata Sayyidah Aisyah, tatabba'i biha atharud dami, ikutkanlah oleh engkau biha padanya firsotan mimiskin atharud dami, pada bekasnya darah. Maksudnya oleskanlah sepotong kapas yang sudah ada minyak misiknya itu pada bekasnya darah. Akhrajahu al-Bukhari, akhraja telah mengeluarkan pada hadis al-Bukhari oleh Imam Bukhari, nomor hadis 314, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 332. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah begini. Setiap kali wanita setelah haid, setelah darahnya sudah mampet, sudah nggak keluar lagi, sebelum mandi, maka biasakan siapkan kapas dan juga siapkan minyak misik. Ya, kapas itu diolesi dengan minyak misik. Kemudian kapas yang sudah ada minyak misiknya itu dioleskan ke anunya wanita, ya, ke anunya. Bersihkan bekas darah yang ada di anunya itu. Kemudian kalau seandainya misalnya ini terasa perih, pedih, panas, maka itu tandanya banyak bakteri dan virusnya. Oleh sebab itu, ambil kapas lagi dan oleskan minyak lagi. Tempelkan itu. Tempelkan dan biarkan beberapa menit, beberapa saat, hingga rasa perih pedihnya itu berangsur-angsur berkurang. Semoga dengan begitulah bakteri dan virusnya itu akan mati, kuman-kumannya juga akan mati. Hasilnya luar biasa, akan menjadi keset, rapet, harum, wangi, dan lendir-lendir keputihan itu insya Allah akan sembuh. Jadi akan menjadi wanita idaman, sehat walafiat luar biasa. Terakhir, sebagai tambahan keterangan tentang minyak misik. Minyak misik didapat dari keringat kijang jantan dari gunung. Butiran keringatnya mengalami pengkristalan. Apabila ada sorotan cahaya ke minyak misik ini, maka minyak misik akan berubah menjadi butiran dan akan menempel pada bagian pundak kijang. Juga ada yang terletak pada bagian perut kijang. Butirannya berwarna hitam, keemasan, serta berkilau. Tetapi nih, kalau kita mau mencari minyak misik, nggak usah ke gunung mencari kijang, nggak usah. Cukup kita cari di toko-toko, kita tanya minyak misik di toko-toko ada dua warna, yaitu warna putih dan warna hitam. Nah sekarang ini kan zaman canggih, online saja sudah bisa, ketik saja minyak misik, nanti akan keluar tuh, ya, toko-toko di online itu, tinggal pesen dan silahkan mau pilih warna mana, warna putih, warna hitam, silahkan sama saja. Yang lebih bagus nih warna hitam, nanti saat dioleskan di kapas itu akan berubah kayak kuning-kuning begitu ke merahan. Ini dilakukan setiap saat, ya, setelah haid, setelah haid, sebelum mandi. Maka ambillah kapas yang diolesi minyak misik dan bersihkanlah bekas darah itu. Insya Allah hasilnya sungguh luar biasa. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.